Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita nge-vlog lagi ya, kita nge-vlog kecil lagi. Hari ini kebenaran apa ya? Lagi kurang enak badan teman-teman. Jadi lagi sedikit sakit. Nggak tahu karena keporsir ya. Keporsir. Tempo hari kita baru camping, terus ikut motoran, riding jauh, terus besoknya udah aktivitas lagi ya. Pokoknya kayaknya karena kecapean aja mungkin ya. Jadi akhirnya ya udah tiga hari inilah badan meriang, flu berat, terus ya pokoknya campur aduk lah gitu teman-teman. Tapi hari ini sore ini saya paksain untuk keluar rumah. Untuk keluar rumah, kebenaran hari ini tuh ada acara kopdar teman-teman. Jadi di komunitas yang baru dibentuk, tentunya komunitas Omoda E5 ya, Omoda E5, namanya E5ID teman-teman, E5ID, E5 Indonesia lah gitu ya. Itu kita lagi ya mau kumpul kecil-kecilan lah ya, kopi darat kecil-kecilan gitu. Ya sebenarnya sih tadinya nggak mau ikut, cuman karena beberapa teman-teman di grup itu udah semangat mau ketemuan, mau kumpul, bahkan sudah ada yang reservasi, booking tempat dan segala macam ya. Kita menghargai lah ya. Kita hargain teman-teman yang udah pada antusias ya mau ketemu gitu lah, silaturahim. Ya pada prinsipnya sih silaturahimnya bagus ya teman-teman ya. Jadi makanya itulah karena itu saya paksain gitu. Kita mau nambah saudara, kita mau nambah teman gitu. Jadi udah apa salahnya walaupun badan kurang enak tapi kita mancal aja. Kebenaran di lokasinya tuh di Peak teman-teman, di Peak 2. Saya juga belum tahu ke sana. Bayangin saya dari Depok, dari Sawangan Depok itu ke Peak 2 lumayan jauh tadi kalau ngeliat dari map, sekitar 1,5 jam lebih. Karena mungkin karena macet juga ya, tapi nggak apa-apa lah. Jalan santai aja nih saya. Jalan santai aja. Kalau ngeliat dari estimasi sih 33 menit lagi. Sekarang jam 17:10, artinya jam 5 sore, karena memang jam 6 sore teman-teman. Jadi acara kumpulnya itu jam 6 sore di Serasi Coffee atau Serasi Restoran gitu, saya lupa. Yang jelas di resto gitulah. Ya semoga ntar acaranya ketemuannya ya happy aja, have fun aja teman-teman gitu. Mungkin kita ngobrol-ngobrol kecil aja ya, sembari di jalan kita nge-vlog kecil, sembari ngobrolin tentang Omoda tentunya ya, Omoda E5. Apa ya kita mau ngomongin ya? Bingung kadang-kadang mau ngomongin apa ya, karena kita udah banyak bikin konten tentang Omoda E5 gitu ya. Mungkin saya ambil jalur tengah dulu teman-teman, karena kita akan melambat. Saya ambil jalur tengah dulu. Saya aktifin aja adaptive cruise controlnya. Jadi saya set di 70 kpj aja, sembari santai kita ngobrol. Jadi kita nggak, ya udah dibantu untuk selalu di jalur tengah gitu ya. Oke teman-teman, saya udah pakai Omoda E5 ini kurang lebih sekitar dari sebelum puasa ya. Dari sebelum puasa kemarin tuh bulan apa ya? Pokoknya sebelum puasa lumayan lama ya, pakai Omoda E5. Mungkin kita ini aja ya, kita ngobrol berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya suka, apa yang nggak saya suka aja ya di Omoda E5 ya teman-teman. Jadi di Omoda E5 ini kita mulai dari yang saya nggak suka gitu ya. Saya kurang suka atau kelemahannya di mobil ini ya, bisa juga begitu ya. Pertama, poin yang pertama yang saya nggak begitu suka di mobil ini adalah baris kedua teman-teman. Baris kedua itu kalau buat penumpang itu ampun banget deh.
Saya pernah kemarin waktu kita touring, kita bukan touring ya, pelesiran ke Bali gitu. Kita pelesiran ke Bali tuh saya sempat disupirin sama istri saya. Saya duduk di belakang gitu. Rasanya tuh pengen cepet-cepet balik lagi ke depan gitu. Karena kurang enak banget di belakang tuh, terlalu tegak duduknya, jadi nggak nyaman teman-teman. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, kalau deket-deket aja sih mungkin oke ya. Tapi kalau perjalanan jauh, aduh, duduk di belakang tuh kayaknya nggak banget deh gitu. Nggak banget teman-teman kalau duduk di belakang. Itu yang pertama ya, saya nggak suka di kabin belakang tuh terlalu tegak duduknya gitu ya. Yang kedua, apa yang saya nggak suka ya dari mobil ini ya? Yang saya nggak suka lagi di mobil ini itu remnya teman-teman, rem. Nah ini juga. Jadi saya nggak tahu nih Omoda i5 ini apa DNA-nya seperti ini. Banyak juga sih teman-teman yang ngeluhin yang sama gitu ya. Itu remnya tuh kalau rem berhenti ya, yang sifatnya rem itu berhenti total gitu tuh bunyi gitu, bunyi ngik ngik gitu. Itu bunyinya tuh kalau di luar tuh berisik banget gitu. Kalau di luar tuh bunyinya agak berisik ya. Jadi ngakik. Jadi kalau misalkan saya pulang saya parkir di perumahan itu kayaknya bakalan tetangga pada denger deh. Oh tuh Pak Denny pasti pulang tuh. Begitu teman-teman. Jadi saya nggak tahu kenapa remnya itulah gitu. Saya udah pernah coba bawa ke bengkel tapi tetap aja masih sama gitu. Belum ada solusinya ya. Mudah-mudahan sih segera nanti pihak bengkel ada solusinya yang bunyi-bunyi seperti itu ya. Jadi bunyi ngik-ngik aja. Jadi kalau kita berhenti total gitu ngik gitu bunyi. Kita mundur ngerem lagi ngik gitu. Jadi bunyi ngiknya itu agak ganggu kuping gitu. Padahal kita di dalam loh. Apalagi yang di luar gitu ya. Itu yang saya kurang suka dari mobil ini, yang nomor 2 ya. Terus apalagi teman-teman ya, bingung ya. Kalau nyari kelemahannya nih bingung nih. Yang ketiga itu berdasarkan pengalaman saya waktu saya bawa keluar kota, saya bawa pelesiran jauh, saat kita berakselerasi dengan kecepatan tinggi, yang saya rasain itu kalau kita lagi kick down, kita spontan, itu setir itu susah dikontrol. Jadi setir tuh saya agak sulit untuk dikontrol gitu. Jadi harus jago bawanya lah. Harus jago. Orang yang sudah biasa bawa mobil, maksudnya senang bawa mobil, lihai gitu ya, itu mungkin oke lah ya, bisa deh. Tapi kalau saya worry kalau yang orang-orang baru-baru gitu, bawa mobilnya kurang begitu lihai, sepertinya setirnya itu kayak susah dikontrol. Jadi saat kita bejak, misalkan kita lagi mau nyalip gitu ya, itu dengan kick down, dengan torsi yang instan, muntah begitu mobilnya sih kenceng banget gitu ya. Tapi setirnya itu lari gitu. Jadi setirnya itu agak susah untuk dikendalikan gitu ya. Padahal saya sudah setting di head unit itu pilihan setirnya itu yang sport ya, yang sport supaya agak berat gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa saya rasainnya masih oversteer gitu ya. Jadi setirnya tuh pokoknya susah dikendalikan gitu. Ya walaupun kalau udah biasa sih tahu ya, kalau udah biasa tahu gitu. Ini yang sifatnya kita kick down dengan kecepatan tinggi. Nah itu aja sih teman-teman. Kalau biasa-biasa aja sih aman-aman aja. Tapi kalau yang sifatnya kecepatan tinggi, kita kick down gitu dengan spontan, torsi yang muntah berlebihan, itu setirnya agak susah dikendalikan gitu ya. Itu yang ke berapa tadi itu? 3 atau 4 atau 3 ya? 3. Yang keempat apa ya? Yang keempat ini adasnya sih oke ya. Kelemahannya apa lagi ya? Ya mungkin dari terkadang ya, tapi ini jarang sih. Terkadang itu Android Auto-nya tuh susah connect gitu. Kadang-kadang begitu, tapi jarang sih, saya jarang menemukan sih. Tapi kadang-kadang pernah sesekali 2 kali tuh, aduh ini pas lagi butuh kok connect-nya susah gitu. Jadi kita harus reset head unit dulu baru dia mau. Ya mungkin itu sih kayaknya problem-problem di mobil-mobil yang lain juga sama sih ya kalau yang ini sih. Tapi bagi saya ya itu yang bikin saya agak suka kesel, karena kita lagi pengen buru-buru langsung Android Auto, mapnya pengen langsung dibuka, tapi ternyata kadang suka
connect-nya tuh lama gitu. Bahkan kita udah reset, udah apa, nggak mau connect, bener-bener harus di reset head unitnya baru mau connect gitu. Nah itu ya, menurut saya yang saya nggak suka tuh 4 poin tadi lah. Kayaknya apalagi ya, ya itulah paling, nggak banyak teman-teman. Yang saya nggak suka paling itu ya. Sama satu lagi deh saya tambahin, yang kelima. Yang kelima itu saya kalau buka bagasi belakang gitu ya. Kalau saya buka bagasi belakang, kalau habis hujan-hujanan, air itu masuk ke dalam gitu. Sebagian air tuh ada yang netesnya tuh masuk ke dalam bagasi. Itu aja sih. Itu juga kadang-kadang suka ngeselin juga. Kadang kan kalau kita lagi habis hujan nih, mungkin dia nampung air kan di di lampu-lampu atau di pinggir-pinggiran tailgate belakang itu. Kalau kita buka itu kadang airnya tuh gerojok itu masuk ke dalam kabin malah gitu, sedikit masuk ke dalam kabin. Nah itu yang saya juga, aduh kok malah masuk ke sini ya. Itu 5 poin itulah paling yang saya kurang serak dari mobil ini gitu ya. Begitu teman-teman. Terus kita sekarang bahas apa yang saya suka gitu ya, apa yang saya suka atau kelebihannya ya. Yang jelas lebih banyak sih sukanya ya. Sukanya pertama, mobil ini pokoknya responsivitasnya luar biasa. Jadi memang mobil ini super kencang gitu ya. Bahkan saya pernah tarik-tarikan, ya ini nggak boleh diikuti ya, disclaimer ya. Tarik-tarikan sama Pajero sama Fortuner yang lagi tarik-tarikan. Pajero udah lari 140 saya lihat, terus si Fortuner juga sama. Kita itu lari 140 dengan bejek gitu langsung gaspol itu. Mungkin mereka kaget gitu. Mungkin mereka kaget gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau secara top speed ya, kalau terus menerus kita kalah mungkin ya. Dia mungkin bisa sampai 220, 200 ya, kita kan cuma sampai 180 ya. Tapi intinya saat tarikan spontanitas begitu, kita jauh menang kemana-mana gitu. Itu enak pokoknya mobil ini untuk tarikan, untuk responsivitasnya itu POP BGT ya. Terus untuk driver, kalau untuk orang mengemudi juga enak teman-teman. Jadi ya posisinya lumayan, posisi duduknya, terus di bawahnya juga saya nggak merasa capek-capek amat. Bawa ini have fun aja, walaupun bawa jauh nggak merasa capek-capek banget. Terus juga pokoknya kalau untuk driver kayaknya enak lah. Kalau yang suka nyupir, bawa ini tuh enak banget gitu. Enak gitu. Suspensi juga enak tuh, 3 tuh suspensinya enak. Ya menurut saya nggak begitu. Oh satu lagi tambahan nih teman-teman, sorry tadi kelupaan tuh. Yang menurut saya kurang, saya nggak suka juga, tadi kan 5 poin ya, tambah 1 ya 6 ya. Tambah 1 6. Yang ke-6 itu road noise teman-teman. Road noise-nya tuh saya merasa ini terlalu apa bannya, apa kaki-kakinya saya juga nggak ngerti. Tapi kayaknya sih ban, menurut saya kayaknya sih ban ya. Jadi suara kalau di jalan aspal kasar tuh masuk banget ke dalam kabin gitu. Itu sih yang saya kurang suka ya. Jadi ada 6 poin tadi ya yang saya nggak suka. Kita balik lagi yang saya suka ya. Yang saya suka tadi ya, dari responsivitasnya. Terus kalau kita sebagai driver tuh pokoknya enak banget. Ini mobil nyaman pokoknya. Terus apalagi ya, ini udah mulai macet nih, jadi bingung konsentrasinya nih mau ngobrol sembari mau ini teman-teman. Suspensinya tadi ya, suspensinya juga enak. Suspensinya buat gajluk-gajlukan, buat kita main kasar-kasaran bawanya gitu juga enak gitu. Terus AC-nya dingin, nggak ada kendala saya dengan AC ini, bagus. Terus head unitnya juga informatif banget ya. Head unitnya tuh informatif banget, bagus. Jadi saya suka gitu. Adasnya oke, adasnya tuh udah berapa poin tuh, banyak tuh ya. Adasnya oke, walaupun kalau belum ada band cruise control ya, belum ada band cruise controlnya. Jadi kalau lagi tikungan yang tajam, tikung nggak tajam ya, maksudnya tikungan yang agak lumayan tajam lah misalkan gitu ya. Terus dengan kecepatan tinggi tuh dia nggak bisa melambat. Jadi dia tetap kencang aja. Nah kecuali kalau ada band cruise controlnya, dia harusnya melambat dulu. Setelah sudah belok, dia baca garis lurus lagi, dia baru kencang, harusnya begitu. Tapi ini belum ada. Tapi ya dengan nggak adanya itu ya pokoknya tetap oke ininya, adasnya oke gitu. Terus apa lagi ya?
Ya kompartemen bagasinya lumayan menurut saya, nggak kecil-kecil amat, nggak gede-gede amat, bahkan ada terang di depan kan, juga itu juga lumayan buat naro-naro charger atau kabel apapun, V2L dan segala macamnya juga enak gitu ya. Jadi oke sih, banyak kelebihannya teman-teman ya kalau mobil ini sih. Kalau masalah kekedapan ini ya tadi ya, karena mungkin road noise-nya itu yang saya nggak tahu ya, karena road noise itu tadi ya, jadi kesannya nggak kedap. Tapi kalau di jalan aspalnya yang bagus ya oke gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi kekedapannya ya kalau menurut saya sih ya normal-normal aja lah kekedapannya ya. Terus apalagi ya kelebihannya ya, musiknya, soundnya cukup lah menurut saya, soundnya cukup, nggak wah banget gitu, nggak jelek banget, jadi cukup gitu. Jadi ya nggak tahu itu kategorinya, saya pas aja lah kalau untuk soundnya ya. Walaupun dia memang pakai brand Sony, tapi saya nggak tahu brand Sony-nya yang seperti apa. Tapi yang jelas ya cukup aja lah gitu, nggak jelek banget, nggak bagus banget juga nggak gitu ya. Apalagi ya, paling itu sih teman-teman ya, ininya kelebihannya ya. Yang jelas mobil ini saya suka tuh ya rasa mengemudinya gitu. Kalau udah di dalam kabin ini tuh rasanya pede aja gitu, di jalan itu mau tarik-tarikan, nanjak sembari nyalip gitu, misalkan dapat nih, udah pasti dapat nih gitu. Dengan torsi yang instannya muntah gitu, rasanya waduh pasti dapat gitu. Kita bejek, dapat nggak nih ya gitu. Kalau mobil bensin kadang gitu kita suka mikir gitu ya, tapi dengan mobil ini kayaknya pasti dapat gitu. Selalu feelingnya tuh pasti dapat gitu, karena ya tadi responsivitasnya, spontannya itu, torsinya juga bagus, jadi ya feeling bawanya tuh jadi pede gitu teman-teman. Begitu ya teman-teman ya, ini udah mulai masuk keluar peak saya nggak tahu tempatnya, ngikutin map aja nih yang di share sama teman-teman. Ini perdana ya, jadi kita belum pada kenal ini siapa belum ada kenal, jadi ya kita ini perdana aja ya, saling kenalan aja lah nanti ya, di sana kita nambah saudara aja teman-teman gitu. Siapa tahu dengan memperbanyak silaturahim, memperluas rezeki kita juga, begitu teman-teman. Saya nggak tahu nih, nanti komen aja ya buat teman-teman yang para pemilik Omoda i5 ya, silakan aja komen-komen yang ya menurut teman-teman juga bagusnya gimana, minusnya gimana ya, silakan aja di komen gitu ya. Wah iya, saya lupa tuh, nambah lagi nih minusnya nih, nambah lagi yang saya nggak suka nih. Baru keingetan nih barusan, karena baru kepikiran. Tadi kan udah 6 poin ya, tambah satu lagi deh 7. Jadi banyakan minusnya ya. Kok jadi banyakan minusnya nanti. Jadi yang ke-7 itu terutama di sisi fitur ADAS. Di fitur ADAS-nya itu terutama sih yang yang automatic emergency braking ya, AEB-nya teman-teman. Ini nggak tahu ya, ini terkadang aja sih, nggak selalu juga, tapi terkadang aja itu kadang ngeselin gitu. Kadang-kadang pernah saya kejadian itu, motor memang ada pertigaan di depan, ada pertigaan gitu ya. Motor tuh padahal masih jauh teman-teman, motor tuh masih jauh, dia mau melintas, mau motong gitu, mau masuk ke jalur gitu. Jadi ini pertigaan, motor mau masuk jalur, padahal masih jauh, tapi udah ngerem sendiri nih mobil gitu. Untung di belakang tuh nggak ada motor atau nggak ada mobil gitu, dia ngerem mendadak gitu. Saya lari itu mungkin sekitar 40 kpj gitu, lagi lari 40 kpj, tiba-tiba di sana di gang tuh keluar padahal masih jauh gitu, tapi ya keluar terus dia melipir gitulah gitu. Nah itu ngerem mendadak gitu, fitur AEB-nya tuh langsung kerja gitu teman-teman. Nah itu yang saya kadang-kadang juga nggak tahu kenapa. Jadi sekarang tuh saya tiap ada tikungan, ada pertigaan tuh jadi kayaknya kita melambat, ngerem sendiri gitu. Karena kan fiturnya itu kalau kita nonaktifin, pas mobil kita nyalain lagi dia hidup lagi. Nah itu juga, nah mungkin masukan juga ya buat Cherry. Nah siapa tahu bisa disematkan fitur yang bisa dinonaktifkan selamanya lah gitu. Maksudnya ya, kalau orang yang pengen pakai ya baru pakai, tapi kalau nggak mau pakai ya bisa nggak dipakai gitu. Jadi jangan kalau mati pas mobil start lagi dia reset lagi gitu, kembali ke default lagi. Kalau bisa sih jangan gitu ya. Kalau bisa ya, tapi itu saya nggak tahu apakah itu regulasi dari sebuah
safety dari mobil gitu ya. Saya nggak tahu. Ya itu sama ya. Jadi baik depan baik belakang sama. Nah kadang-kadang juga sama tuh kalau kita lagi mundur, atret mundur. Misalkan saya mampir kemana nih? Ini suatu jalan nih. Di situ sebelah kiri ada material. Saya masuk ke material itu. Pas mundur, pas mau keluar lagi kan harus mundur gitu. Mundur sedangkan ini kan jalan raya gitu kan. Banyak motor seliwar-seliwar kan. Itu juga susah gitu jadinya. Karena apa? Karena kan blind spot di belakang itu kan ngedeteksi radarnya kan. Sensor belakang itu kan ngedeteksi ada pergerakan benda dari kanan, dari kiri, semua itu dia ngasih informasi kan. Nah jadi kalau kita mundur tuh suka direm sendiri. Kita padahal udah mundur pelan-pelan tuh. Mundur pelan karena dia udah ngasih tahu bahwa ada mobil gitu atau ada motor di belakang gitu, ada benda bergerak gitu kan. Ya itu kan, tapi kan kita harus bergerak tetap, harus bergerak pelan-pelan. Itu juga direm juga tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita atret mundur yang sifatnya itu banyak motor yang lagi seliwer-seliweran juga susah juga itu. Itu juga susah juga tuh. Ya paling mau nggak mau kita matiin dulu ya. Fiturnya kita matiin dulu ya gitu sih. Yang paling nggak enaknya mungkin itu ya. Tapi itu bagian dari safety ya, bingung juga jadi ya. Bingung juga gitu. Oke teman-teman gitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Nanti teman-teman komen aja di YouTube kita nanti akan upload nih setelah kita ketemu teman juga di sini. Bagaimana keseruannya nanti pantengin terus deh teman-teman ya. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita sudah di Tikum ya, di titik kumpul. Kita lagi ada di PIK 2. Teman-teman udah pada kumpul ya, lihat di belakang saya Omoda E5 berjejer rapih, lihat teman-teman. Ada kurang lebih sekitar 12 mobil aja yang datang malam ini. 12 mobil, tadi sebenarnya ada 13 tapi yang satu sudah meninggalkan acara duluan. Lihat ya, kalau lihat dari depan bagus ya, lihat Omoda E5 ini seperti kayak kotak-kotak apa ya, kayak robot-robot gitulah kali ya. Ini teman-teman lagi pada makan malam dulu teman-teman. Lagi pada makan malam dulu. Kita kenalan-kenalan aja, silaturahim aja, seru-seru ya teman-teman baru kita, seru-seru banget. Sangat friendly banget gitu teman-teman. Ini kalau dilihat mobil kita doang yang paling kotor nih. Karena jujur mobil kita ditaruh di parkir di luar, di rumah, kehujanan, kepanasan, jadi nggak sempat nyuci, tadi langsung berangkat aja gitu ya. Coba kita liatin ya mobil kita jejeran rapihnya ya. Ini dia. Ini kebenaran mobil saya tuh kan langsung nyala kan. Karena dekat, kuncinya mendekat jadi nyala teman-teman. Oke ya, lihat. Rapi, berjejer. Dominan warna putih ya. Dominan warna putih. Ini ada yang warna abu-abu nih. Nah ini warna abu-abu ya. Ini warna abu-abu, ini warna hitam. Nah ini kebetulan ada 2 orang yang bawa warna hitam nih teman-teman. Warna hitamnya juga keren banget ya. Tuh peleknya udah diganti pula tuh, keren ya. Peleknya udah diganti juga. Kalau yang ini sudah di cutting stiker nih. Ini juga keren banget nih, warnanya paling beda sendiri nih. Ini abu-abunya abu-abu cutting stiker ya. Abu-abu cutting stiker, keren ya. Tuh, ini udah paling beda sendiri nih jadinya. Nanti kalau ketemu di jalan pasti langsung hafal nih. Nah, ini kalau dari belakang ya, kita lihat dari belakang. Kalau tadi dari depan, kita sekarang lihat dari belakang. Mayoritas plat nomornya memang kita belum ada yang plat nomor resmi ya, ini masih plat nomor pinjaman semua. Jadi ya masih pada plat sementara ya. Karena kayaknya di bulan ini baru diurusin nih, fakturnya baru keluar kayaknya. Fakturnya baru bisa diurus ya ke Polda ya. Oke, begitu teman-teman ya. Hari ini alhamdulillah udah tercapai kopdar pertamanya nih. Kopdar pertama kita. Tuh lihat ya. Omoda. Wah, sayang ada pas garis ya. Oke. Kita di belakang marketing gallery itu ada
ada rumah makan ya, ada resto di sana. Teman-teman lagi pada makan malam ya. Kita lihat dari sini ya. Wah, cakep ya, lihat Omoda E5 kalau berjejer. Insya Allah kalau kita bisa touring bareng ya, kita adakan acara touring gitu, touring agak jauhan gitu ya. Wah, keren ya. Begitu teman-teman ya. Saya tadi keluar sebentar mau cari musola, agak susah di sini. Mau nggak mau nanti kita kosor aja, kita jamak aja teman-teman. Saya nyari musolanya jauh di sini ya, udah nggak apa-apa. Nanti kita kosor aja maghrib dan isya. Oke, kita kumpul lagi ya. Kita kumpul lagi. Di sini angin laut ya, karena di Peak ini pinggiran laut gitu, jadi anginnya agak angin laut, jadi agak lengket gitulah. Keren ya, ini warna abu-abunya ini loh, keren loh. Tuh lihat, apa cutting stikernya tuh bisa pas gitu ya, bisa pas warnanya sama perpaduan sama warna hitamnya tuh pas gitu. Jadi dilihatnya enak aja gitu, dilihatnya enak aja gitu. Oke, yuk kita kesana lagi yuk. Saya joinnya juga waktu di Infatu sama Om Nanza sih. Iya, Nanza itu Zaki ya. Oh iya. Oke, lanjut Om Afan. Malam, saya Afan dari Bekasi. Jadi Afan itu ada dua ya. Afan ada dua. Satu Afan Jakarta Timur, satu Bekasi. Saya dari Bekasi. Ini E5 ini mobil EV pertama saya. Dan mobil satu-satunya lebih tepatnya. Jadi mobil bensin udah gue jual. Gua langsung nyemplung ke EV total. Nyemplung ke E5 tujuannya sih gua pengen kalau komunitas kan pengen dapat sharing aja ya. Trouble-nya gimana, solusinya gimana, sama plus nyari teman gitu aja sih gua. Thank you. Oke, salam kenal, nama gue Diki. Gue di komunitas E5 juga sebenarnya baru masuk berapa minggu ya? 2 minggu kayaknya. Lebih lama lu lah daripada gua lah. Sebulan loh. Belum sebulan. Gue juga udah jual mobil combustion gue, udah gue jual. Motor kendalanya cuma 100 kiloan gitu ya, jadi harus ngecas tiap hari nih. Nah, mobil, karena mobil EV itu agak unik ya, dan gue juga nggak ada pengalaman di mobil listrik sama sekali, jadinya gue ikut komunitas. Oke deh. Siap. Salam kenal semuanya, gue Bobby dari BSD. Gue dari Jakarta Barat, lupa bilang. Jadi ini Bob ya? Yang itu ya, Ada 2 Bobby juga sebenarnya. Tapi yang satu Bobby lagi nggak tahu di mana. Dari BSD. Join E5 sih karena emang sebelumnya suka gabung sama komunitas. Jadi sebelumnya saya punya ARV juga, join ADI gitu. Jadi E5 ini pengen lah punya teman mobilnya bareng gitu. Dah, itu aja sih. Gokil ya. Ya, gokil soalnya. Gila ya, nama gua Peter. Gua punya R5, gokil banget sih mobilnya, segila, gokil banget sih. Domisili. Domisili Tangerang lah, gua mau di mana lagi gue. Ya pokoknya asik lah. R5 asik. Oke, Salam kenal, saya Tommy, saya dari Cengkareng. Saya dapat grupnya ini sih sebenarnya dari supervisor. Saya juga belum kenal, makanya langsung dari situ pada gokil-gokil ya udahlah. Oke. Salam kenal, saya Bob Bolin. Grup ada Bob ya. Dari mana? Saya dari Jakarta Barat, asli Medan. Jadi saya kebetulan di mobil kedua saya. Awalnya join juga di WP. Tapi sekarang di I5. Nah, tujuannya masuk ke grup ini biasanya karena ini masih baru ya mobil listrik. Kita butuh komunitas untuk berbagi masalah-masalah itu banyak. Dan saya belajar dari WP juga. Di situ banyak kasus masalah banyak. Nah, biasanya solusinya tuh ketemunya tuh di dalam grup itu. Hanya ada jawaban-jawabannya semua. Banyak. Saya berharap juga di pemuda ini soalnya bentuknya aslinya kalau gitu banyak.
Oke. Mobil masih nunggu belum datang sampai sekarang dari Bayar itu. Emang sengaja nunggu yang hitam. Tinggal dibayar itu udah keluar. Komisioner di Fluid. Oke, Om. Oh iya. Nama saya Gary. Saya sih sebetulnya awalnya nggak apa ya, nggak terlalu hobi banget lah istilahnya kalau di mobil listrik. Ini mobil pertama saya nih di listrik. Jadi ya butuh knowledge lebih lah dari ya pengen itu aja. Ya, mobilnya sih gokil sih. Saya Andrien dari BSD, join F5, E5. Ya karena pengalaman dari mobil biasa kalau pertama kali itu emang harus join komunitas biar tahu segala masalah tentang mobil. Tapi gue paling pintar cuy. Oke teman-teman, kita baru selesai kopdarnya. Kita baru aja makan-makan malam, kopdar bareng ya. Kita masih di area PIK 2. Ini teman-teman lagi mau foto-foto ya. Teman-teman lagi mana foto-foto tuh. Kita ada spanduk. Spanduknya E5 ID, lihat. Itu ada Om William, Om Afan, ada Om Andrin ya. Teman-teman baru semua nih. Tuh lihat ya. E5 ID. Ini teman-teman pertama semua yang apa? Yang datang di acara kopdar perdana ya. Ini Om bawa ini? Karena samping-sampingnya bawa juga. Hah? Oh, bawa juga. Wah, ini keren ya. Ini saya paling suka nih. Mobilnya Om Ivan nih dari Bandung ya. Sering bolak-balik Bandung ke Bekasi ya. Nah, biasa tuh. Kita lihat ya teman-teman, rumah Om Diki. Kita mau foto di sini, teman malam nggak tahu kelihatan nggak ya? Malam gini kelihatan nggak? Keren ya, logonya tuh keren tuh, saya suka tuh E5 ID-nya. Asiknya gini aja ya, miring gini aja kali ya. Malam-malam miring gini ya. Oke, kita mau foto-foto dulu ya teman-teman ya.